Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga selawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Melanjutkan pada kita sahih dan kita masih dalam kitab puasa, bab baru, bab ketiga, masalah fa'ataya bi jabalan wa'ra faqala is'ad فقلت إني لا أطيقه فقال إنا سنسهله لك فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة قلت ما هذه الأصوات قالوا هذا عواء أهل النار ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراكيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما قال قلت من هؤلاء قال الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. Sewaktu aku sedang tidur, kata Nabi SAW, aku didatangi oleh dua orang laki-laki dari kalangan malaikat. Keduanya memegang kedua tanganku atau lengan atasku. Keduanya membawaku ke gunung yang sangat terjal. Lalu keduanya berkata, naiklah. Aku menjawab, sesungguhnya aku tidak mampu melakukannya. Lalu keduanya mengatakan, kami akan memudahkannya untukmu. Lalu aku pun naik hingga ketika aku telah berada di tengah-tengah gunung, aku mendengar suara yang sangat keras. Lalu aku bertanya kepada kedua malaikat tersebut, suara apakah itu? Mereka berdua menjawab, itu adalah suara lolongan atau jeritan penghuni neraka. Kemudian mereka membawaku berjalan. Aku melihat orang-orang tergantung di tumit-tumit mereka, tulang rahang mereka pecah dan meneteskan darah. Aku bertanya, siapakah mereka itu? Mereka menjawab, orang-orang yang berbuka sebelum mereka halal untuk berbuka, dalam kurung al-hadis. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam sahih keduanya, dan makna ucapannya sebelum mereka halal untuk berbuka, yakni mereka berbuka sebelum waktunya atau mereka tidak berpuasa. Al-Hafidh berkata rahimahullah, hadis-hadis yang menunjukkan bab ini telah disebutkan dalam bab meninggalkan solat di kitab solat bab 20 dan lain-lainnya. Dari hadis ini kita ambil banyak sekali pelajaran. Yang pertama, adanya beberapa metode yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melihat tanda-tanda kebesaran Allah, dan setiap nabi-nabi berbeda-beda caranya. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam dalam ayat Al-Quran, waktu dia minta agar Allah memperlihatkan bagaimana Allah hidupkan sesuatu yang sudah mati, maka Allah menyuruh Nabi Ibrahim mengambil beberapa jenis hewan yang berbeda-beda, lalu disembeli dan dagingnya dipotong-potong, lalu dicampur satu sama ini, ditaruh di timur, di barat, di utara, di selatan. Kemudian Nabi Ibrahim disuruh panggil dengan nama Allah, maka tiba-tiba daging-daging dan kulit yang sudah terpotong-potong tadi bersatu dan utuh kembali dan hidup tiba-tiba bisa bergerak di depan beliau. Nabi Musa alaihissalam minta agar diperlihatkan Allah. Allah perlihatkan, suruh melihat ke gunung. Gunung-gunung itu bertabrakan satu sama lain sehingga dia ketakutan dan dia pingsan, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan sekian banyak cara-cara yang kepada nabi-nabi yang lain. Tapi kita fokus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah seperti ini kejadiannya. Sering kali Nabi SAW mimpi, tapi mimpi semua nabi-nabi benar. Maka kemudian datang malaikat lalu memberitahukan kepada beliau sebuah informasi atau mengajak beliau jalan ke sebuah tempat yang beliau sendiri tidak tahu apa, kecuali hanya sekedar menceritakan apa yang sedang terjadi. Kasus tentang Isra Miraj kan begitu. Nabi SAW mengatakan, saya sedang berada di Masjidil Haram, kemudian datang malaikat membawaku pergi ke Masjid Aqsa, kemudian Mi'raj ke langit, lalu kemudian terjadilah perjalanan yang besar itu. Nah, seperti itu juga di sini Nabi SAW didatangi dua malaikat, kemudian memegang kedua lengan pundak atasnya, lalu membawa Nabi SAW terbang menuju ke satu tempat. Di situ disebutkan gunung yang terjal, kemudian disuruh oleh para malaikat tersebut untuk naik ke atas. Nabi SAW sebagai manusia mengatakan, saya tidak mampu karena lihat terjalnya. Malaikat mengatakan, kami akan memudahkanmu. Maka kemudian malaikat membawa Nabi SAW naik sampai beliau mendengarkan jeritan tadi di tengah-tengah gunung. Lalu beliau bertanya, itu suara apa? Kemudian baru malaikat mengatakan itu adalah lolongan atau jeritan ahli neraka. Kemudian beliau diperlihatkanlah salah satu dari sekian banyak diperlihatkan adalah orang-orang yang tumit-tumitnya digantung dan kemudian rahang mereka hancur berdarah. Itu semuanya dikarenakan mereka tidak berpuasa di saat bulan Ramadan. Baik, jadi di sini pelajaran pertama adalah bagaimana para malaikat-malaikat ini bertemu dengan Nabi SAW, dan ini salah satu cara Allah memperlihatkan keajaiban ciptaannya kepada Nabi SAW. Kejadian atau pelajaran yang kedua yang bisa diambil adalah adanya suara dan jeritan para ahli neraka.
mereka disiksa dan itu terdengar tapi tidak oleh semua orang. Seperti misalnya hadis Nabi SAW yang berbunyi, sesungguhnya ada dua dosa yang tidak dianggap besar oleh sebagian orang, tapi ketahuilah dia adalah dosa besar yang menyebabkan siksa kubur. Yang satu karena kencing, tidak cebok pada saat kencing. Yang satu namimah, suka mengadu domba. Waktu Nabi SAW lewatin dua kuburan, Nabi mengatakan kedua penghuni kuburan ini sedang disiksa. Jadi Nabi dengar siksaan itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan mereka berdua disiksa dengan dosa yang tidak dianggap besar, tapi dia adalah dosa besar. Yang satu suka adu domba, yang satu tidak cebok pada saat kencing. Juga Nabi SAW pernah lewat di sebuah tempat, terdengar suara keras sekali. Lalu beliau mengatakan itu adalah suara orang-orang Yahudi yang teriak disiksa di kuburan mereka. Nah, kemudian juga Nabi SAW pernah lihat ada kuburan lewat sudah sangat tua. Lalu Nabi SAW mengatakan, ini kuburan siapa? Mereka mengatakan orang-orang yang sudah lama meninggal dari masa dulu. Kata Nabi SAW, sungguhnya kuburan-kuburan dipenuhi dengan kegelapan dan akan diterangi dengan amal-amal saleh atau dengan menjawab nanti pertanyaan malaikat tentang aku. Dan sekian banyak contoh dalam masalah ini, tentunya diantaranya juga kita tutup dengan hadis Bukhari. Kata Nabi SAW, sungguhnya nanti orang yang tidak bisa jawab pertanyaan mungkar nakir di kuburan, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitabmu atau agamamu, dia tidak bisa jawab. Kemudian malaikat, Allah datangkan malaikat yang tidak punya pendengaran dan penglihatan, yang memegang sebuah besi, yang besi itu kalau seluruh jin dan manusia bersatu untuk membalikkan saja mereka tidak akan mampu. Maka diangkat lalu dihantamkan ke orang tersebut, dan jenazah itu akan teriak yang semua makhluk Allah mendengarkan ceritanya kecuali manusia dan jin, dan kalau jin dan manusia mendengarkan cerita mereka maka akan meninggal seketika. Jadi memang ada jeritan tapi kita tidak bisa dengar. Kuasa Allah Subhanahu wa taala kita bisa tidak diperdengarkan supaya kita bisa lebih tenang melalui kehidupan. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada saat mengumpul dengan para sahabat, satu waktu beliau mengatakan, kalau kalian tahu apa yang aku sudah tahu, maka niscaya kalian akan tertawa sedikit dan menangis banyak, serta kalian bahkan tidak akan menggauli istri-istri kalian di atas ranjang kalian. Maksudnya saking dahsyatnya kejadian yang terjadi kalau orang hanya melalui proses kematian lalu akan melihat semua itu. Oleh karena itu kita harus hati-hati sekali. Pernah ada seorang pengusaha terkenal sekali di Amerika. Dia subhanallah sukses dalam semua hal. Nah, dia sukses dalam semua hal, kaya raya, punya perusahaan, keluarga, keturunan, namanya harum sekali. Dia satu waktu dia siapkan satu rumah seperti istana untuk menyambut tamunya. Subhanallah, pada saat tamunya itu dia sudah selesai, dia naik mobil, kebetulan drivernya lagi tidak ada malam itu, dia setir sendiri. Dia kena lama tidak nyetir mobil sendiri, ada tombol yang dia salah pencet di mobil yang serba otomatis dan baru canggih. Itu tiba-tiba ternyata tombol untuk mobilnya mundur dan dia tidak tahu bagaimana menghentikannya. Tiba-tiba mobil itu tenggelam di sungai. Dicoba telepon teman-temannya dari dalam mobil, sempat terpanggil tapi mereka datang dan bisa dibantu hanya 1 jam kemudian meninggal tiba-tiba, habis semua ceritanya. Nah, akhirnya ada beberapa orang yang sempat bertanya kepada seorang dosen karena kejadian itu, kira-kira kemana orang-orang kalau sudah mati? Nah, ini yang kebetulan ada kan penelitian orang Nasrani yang meninggal juga orang Nasrani, tapi kita coba ambil cuplik pelajaran gitu. Maka si dosen ini, karena dia dosen, dia tidak mau bicara begitu saja, dia ingin adakan penelitian. Dia telepon semua rumah sakit yang terkenal waktu saat itu di kotanya dan dia tanya, ada enggak orang mati yang orang mati tapi sudah kemudian hidup lagi? Di rumah sakit itu rupanya ada orang yang punya pengalaman, hampir semua rumah sakit punya pengalaman, ada orang yang mati 2-3 jam menurut medis tapi hidup lagi. Nah, itu hidup lagi, ditanyain sama dia, mana orangnya, lalu ditanya, dikumpulin sekian banyak, diadakan penelitian, hampir semua jawabannya sama. Jawabannya mereka itu mengatakan, saya seperti keluar dari badan saya sendiri, saya melihat ada keluarga saya menangis, kemudian saya melihat semua sejarah hidup saya dari saya lahir sampai saya sakit itu. Kemudian saya berada di sebuah tempat, ada yang mengatakan terang, ada yang mengatakan gelap. Intinya dengar suara, sekarang bukan saatnya, belum saatnya kau datang ke sini, lalu dia bangun kembali. Tapi ternyata ada kejadian-kejadian seperti itu mungkin yang kita sebenarnya sebagai seorang muslim tidak butuh bukti. Nah, itu sudah dijelaskan secara
teori agama, kita tinggal imani saja. Kalau orang-orang barat mungkin mereka butuh penelitian. Nah seperti ini penyampaian Nabi SAW sudah harus kita yakini. Ini disampaikan oleh Nabi SAW secara live untuk kita umatnya dan akan dinukil oleh semua da'i-da'i yang menukil hadis-hadis Nabi SAW, apalagi ini hadis sahih tentang kejadian ini. Nabi diperlihatkan mendengarkan cerita mereka, diperlihatkan bagaimana ada orang yang tumitnya hancur keluar darah, rahangnya pecah. Kemudian waktu ditanya malaikat, malaikat bocorkan kalau itu adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum waktunya. Jadi dia sengaja batalin tanpa ada udzur syar'i atau memang dasarnya tidak mau berpuasa. Maka ini sebuah fakta yang disampaikan kepada kita dan bersyukur kita sebagai seorang muslim karena kita sudah dapat bocorannya walaupun kita tidak harus mengatakan penelitian ilmiah. Beruntunglah orang yang beriman dan meringankan imannya dengan meyakini semua itu sehingga dia langsung berjalan di atas trail yang benar seperti kasus Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sebagai penutup, Abu Bakar radhiyallahu anhu itu dipuji oleh seorang sahabat namanya salat, puasa, jihad, kerja sisi keyakinan. Masuk akal, tidak masuk akal, atau tidak tetap langsung diyakini kebenarannya. Ya, sampai dia pernah berkata kepada Abu Jahal, waktu Abu Jahal coba mengoyahkan imannya Abu Bakar tentang kisah Isra Mi'raj, enggak masuk akal. Perjalanan 1 bulan dengan kuda tercepat Mekah, Palestina, pulang lagi 1 bulan. Nabi SAW cerita, saya cuma pergi 1 malam, pulang, belum lagi Mi'raj ke langit. Maka waktu itu Abu Jahal ingin menggoyahkan iman Abu Bakar. Lalu Abu Bakar mengatakan, wahai Abu Hakam. Abu Hakam ini julukannya Abu Jahal di Mekah. Kalau seandainya Muhammad mengatakan tembok di depan mata saya yang berwarna putih itu hitam, maka saya akan dustakan mata saya dan saya akan katakan hitam. Saking yakinnya dengan informasi yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dan itu seharusnya keyakinan orang-orang mukmin. Makanya Allah puji di awal surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang-orang yang meyakini yang gaib dan juga mendirikan salat. Nah, kalau kita dengar berita seperti ini dan berita-berita yang semisalnya, kita cuma tugasnya meyakini. Kemudian kita coba menghindarkan diri kita jangan kena itu, maka insya Allah kita akan selamat. Allahu a'lam. Kedepannya insya Allah akan ada bab keempat, masalah anjuran puasa 6 hari di bulan Syawal. Semua bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.